Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifiandi. Pada video kali ini kita akan membahas 10 soal mengenai soal computational thinking untuk anak SD. Mari kita mulai ke soal pertama. Yang pertama ini adalah soal merapikan buah. Soalnya adalah robot diperintahkan untuk merapikan buah yang berserakan ke atas meja. Robot merapikan buah-buah yang berserakan dengan aturan peletakan urutan ujung ke ujung harus sama. Manakah hasil berikut yang tidak mengikuti aturan? Nah, untuk menjawab soal ini, mari kita lihat jawabannya satu persatu. Untuk yang A, bisa kita lihat urutannya anggur, lemon, anggur. Nah, misalkan dari kanan juga dia masih sama urutannya, anggur, lemon, anggur. Berarti yang ini masih mengikuti aturan. Lalu yang B, kita lihat urutannya cherry, lemon, anggur, lemon, cherry. Misalkan dari kanan, cherry, lemon, anggur, lemon, cherry. Ini juga masih benar. Untuk yang C, kita lihat ini mudah sekali ya, masih sama. Nah, untuk yang D, di sini lemon, nanas, cherry, lemon. Nah, misalkan pas dibaliknya dia udah beda, berarti yang D ini salah, maka jawabannya yang D. Nah, dalam soal ini ada aspek informatikanya, itu aturan pada soal merapikan buah membentuk sebuah kata palindrom. Palindrom adalah kata, frasa, angka, atau teks yang jika dibaca dari depan atau ke belakang dan sebaliknya hasilnya masih sama. Misalnya 101, aba, madam, kasur, pepen, rusak. Nah, menemukan dan menganalisis apakah sebuah teks, frasa, angka, kata adalah sebuah palindrom dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan sekedar membaca dari kiri dan dari kanan seperti tadi ya. Dalam kehidupan nyata, palindrom ini ditemukan dalam urutan DNA dan dapat dipertanyakan makna dan peran. Mari kita lanjut aja ke soal berikut. Kali ini ada soal robot menari. Robot menari dan berubah warna sesuai pola berikut. Nah, bisa kita lihat ya, robotnya berputar 90 derajat terus-terusan. Lalu di sini berganti warna setiap 3 kali. Ini bisa dilihat kuning, biru, kuning. Berarti gerakan selanjutnya udah jelas ya, pasti warnanya bakal biru. Dan kita lihat perputaran rotasinya pasti 45 derajat. Di sini yang biru dan 45 derajat dari yang pola terakhir bisa kita lihat di pilihan option A. Nah, terkait soal ini ada aspek informatikanya. Itu data dapat mengambil banyak bentuk, misalnya gambar, teks, atau angka. Saat kita melihat data dalam pertanyaan ini, kita mencari rangkaian gambar yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah. Pada setiap langkah, setiap gambar memiliki atribut dan beberapa di antaranya akan diubah pada gambar berikut. Beberapa dari atribut hanyalah berubah pada setiap langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Dengan mengidentifikasi perubahan ini, kita dapat memprediksi, membuat aturan, dan menyelesaikan masalah yang lebih umum. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal sekarang ada karung buah. Di sini ada 4 lembar karung buah. Kita baca soalnya. Ada 4 karung buah yang berisi buah-buahan. Robot diperintahkan untuk mengambil karung buah yang di dalamnya terdapat buah dengan minimal 2 jenis berbeda, tetapi memiliki jumlah yang sama di setiap jenisnya. Manakah karung buah yang harus diambil robot? Nah, di sini kebutuhannya dia harus ada 2 jenis buah yang berbeda, tapi jumlahnya itu harus sama gitu. Mari kita lihat dari karung yang pertama. Di sini apakah minimal ada 2 jenis? Di sini ada 3 jenis ya. Tapi untuk kebutuhan yang kedua, apakah jumlahnya sama? Sayangnya di sini cherry-nya 2, tapi nanas sama anggurnya 1. Berarti di sini salah. Lalu karung kedua, apakah ini ada minimal 2 jenis berbeda? Enggak, di sini cuma 1 jenis ya. Ini udah salah.
Nah, lalu karung ketiga, apakah di sini ada minimal 2 jenis yang berbeda? Nah, di sini jelas betul ada anggur dan ceri 2 jenis. Dan apakah jumlahnya sama di setiap jenisnya? Ini sama ya, anggurnya 3 dan cerinya 3. Berarti yang karung ketiga ini benar. Berarti ini bisa jadi jawabannya adalah C. Nah, di dalam soal ini ada aspek informatikanya. Tugas pada tantangan ini berfokus pada memahami aturan dan pengenalan logis. Bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak adalah mengumpulkan requirement. Misalnya klien dapat meminta agar output program ditulis dalam urutan tertentu, atau hanya potongan data tertentu yang harus dianalisis. Requirement adalah bagian dari spesifikasi masalah, dan ilmuwan komputer dan pengembang perangkat lunak perlu mengumpulkan requirement untuk memastikan agar dapat menulis perangkat lunak yang benar. Requirement yang dipenuhi dalam dapat dianggap sebagai aturan untuk diikuti, dan peranan logis tentang input untuk menentukan baris mana yang memenuhi aturan. Mari kita lanjut aja ke soalnya selanjutnya. Nah, di soal kali ini kita ada robot dan ada sebuah baterai gitu ya. Mari kita baca soalnya. Perintah mana yang membuat robot mendapatkan semua baterai, tapi robot hanya bisa diperintah untuk berbelok saat sudah terbentur tembok. Nah, berarti untuk belok ini si robotnya harus mentok dulu gitu ya sampai temboknya. Mungkin kita visualisasikan aja gitu ya. Nah, seperti ini step pertamanya. Ini pasti jelas, kita ke atas dulu, ke atas. Nah, dia baru bisa belok. Jadi ini bisa ke kanan, terus ke bawah. Nah, di sini kan kita mau ngambil yang baterai yang kiri dulu ya. Berarti ini jelas kita harus ke kiri dulu, lalu ke atas, ke kiri. Nah, untuk melanjutkan mengambil yang lain berarti kita harus ke atas, kanan, bawah. Nah, karena yang kirinya udah diambil tadi, berarti kita langsung ke kanan sekarang. Sekarang ke atas. Nah, kita kan harus ngambil yang di sebelah kiri dulu nih. Berarti kita gak bisa langsung ke kanan kan, harus ke kiri dulu. Kiri, bawah, nah, kanan, kita ke atas. Nah, baru sekarang terakhir ke kanan. Kan jawabannya adalah yang A. Nah, dalam soal ini ada aspek informatika juga. Algoritma dan programming adalah urutan instruksi atau seperangkat aturan untuk menyelesaikan tugas. Data, struktur data, dan representasi data dapat memiliki banyak bentuk, misalnya gambar, teks, atau angka. Ketika kita melihat data dalam pertanyaan ini, kita sedang mencari rangkaian gambar yang akan membantu dalam memecahkan masalah. Dengan mengidentifikasi gambar-gambar ini, kita dapat membuat prediksi, membuat aturan, dan menyelesaikan masalah yang lebih umum. Nah, kita lanjut aja ya. Soal selanjutnya. Selanjutnya ini ada soal chip terbaik. Untuk soalnya terdapat 4 chip yang akan digunakan untuk robot agar dapat bekerja. Pada bagian belakang chip terdapat kode angka. Chip dengan performa terbaik, setiap kolom dan barisnya diisi dengan angka yang berbeda. Manakah chip dengan performa yang paling terbaik? Nah, di sini kita harus mencari chip dengan angka-angka yang di setiap kolom dan barisnya itu berbeda gitu. Mari kita lihat dari yang A dulu gitu. Apakah di setiap kolom dan barisnya ini ada yang berbeda-beda? Tapi ternyata di sini sudah kelihatan gitu ya, ada angka 1 yang di kolomnya ini sama gitu. Nah, ini berarti yang A ini sudah salah. Mari kita lihat yang B. Di sini juga terlihat ada yang sama. Berarti ini juga bukan chip yang terbaik. Untuk yang C bisa kita cari, di sini juga ada. Berarti ini bukan chip terbaik. Mari kita untuk yang D. Nah, di sini baris kolomnya nggak ada angka yang sama, bisa dilihat. Berarti ini untuk chip yang D adalah chip yang terbaik. Jawabannya adalah D. Nah, untuk aspek informatikanya, untuk memecahkan latihan sudoku seperti ini, kita harus mencermati semua baris dan semua kolom. Salah satu cara adalah mencermati semua baris terlebih dahulu, kemudian semua kolom. Cara lain adalah mencermati semua kolom dulu, baru semua baris. Jika kamu sedang menentukan satu baris atau kolom yang salah, Anda dapat berhenti mengamati baris atau kolom lainnya, yang disebut melakukan eliminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, eliminasi membantumu untuk menyelesaikan persoalan.
Misalnya saat menjawab pertanyaan pilihan ganda, kamu dapat mengabaikan jawaban yang tak benar untuk membuat kemungkinan pilihan yang lebih sedikit. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Baterai robot. Nah, di sini soalnya, robot manakah yang dapat dijalankan dengan baterai berkekuatan maksimal 110 V dan warna baterai dan robot harus sama sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, di sini baterainya hanya 110 V. Berarti harus mencari robot dengan kekuatan di bawah 110 V. Dan warnanya juga harus sama gitu ya. Di sini warna hijau. Mari kita lihat dari robot pertama dulu apakah ini memenuhi kebutuhannya. Ini salah ya karena besar sekali daya yang dibutuhkan. Untuk yang kedua ini dayanya bisa mencukupi, cuman ya warnanya berbeda, tidak sesuai requirement. Salah juga. Nah, untuk yang ketiga ini benar karena dayanya tidak terlalu besar dan warna hijau. Nah, yang selanjutnya ini terlalu besar dayanya, salah. Selanjutnya ini dayanya cukup kecil, warnanya juga sama, berarti betul. Nah, yang terakhir ini dayanya besar sekali dan warnanya juga beda, berarti salah. Berarti untuk jawabannya kita bisa lihat ya, robot 3 dan robot ke-5. Nah, aspek informatika dalam soal ini. Dalam informatika, evaluasi dari berbagai kondisi bukan hanya diperlukan dalam pemrograman saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Kebanyakan kasus, kita dihadapkan memilih berdasarkan dua kondisi di mana di antara keduanya ada hubungannya. Hubungannya bisa M, di mana semua kondisi harus benar, atau OR, di mana cukup salah satu kondisi benar. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal uji ketahanan. Mari kita baca soalnya. Sebuah robot diuji ketahanannya dengan melintasi jalan yang panjang. Pengujian robot dimulai dari petak 1 dengan keadaan baterai penuh. Robot dapat berjalan sebanyak 2 petak dengan 1 baterai yang penuh. Di sela perjalanan, robot dapat mengambil baterai cadangan yang dapat membuat robot melintas lebih jauh. Jika posisi baterai terdapat pada petak-petak seperti di gambar ini, sampai petak berapa robot dapat melaju. Ini mungkin kita visualisasikan saja. Nah, di sini ada sisa dayanya robot, berarti robot ini bisa melintasi 2 petak gitu ya, bisa maju. Dan kita maju 1, berarti sisa daya robotnya berkurang 1. Nah, ini kan terus kita maju lagi, sisa dayanya berkurang 1, tapi kita dapat baterai sehingga sisa dayanya nambah lagi jadi 2. Lalu maju lagi berkurang 1, maju lagi habis tapi dapat baterai dia jadi 2 lagi, maju lagi sisa dayanya jadi 1 tapi dia dapat baterai cadangan jadi 3, maju lagi dikurangi 1, maju lagi dikurangi 1, terus ditambah baterai jadi 3 lagi, terus kita habiskan sampai, nah ternyata kita mentok di petak 11. Jawabannya C. Nah, aspek informatika dalam soal ini, constraint adalah aturan yang mengharuskan Anda untuk mengerjakan sesuatu atau menghalangi. Misalnya, dalam suatu permainan Anda harus menaati aturan permainan. Setiap permainan ada aturannya masing-masing. Kadang aturan itu mudah walaupun terkadang sulit. Dalam bidang informatika ini, constraint membuat bagian penting dari persoalan, tetapi dapat membuat soal menjadi lebih sulit untuk dipecahkan gitu. Oleh sebab itu, memahami aturan adalah hal penting dalam memecahkan persoalan. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada barisan robot ya. Baik, kita baca soalnya. Barisan robot-robot kuning agar bersebelahan gitu ya dengan robot-robot yang sejenisnya. Berapa paling sedikit pertukaran posisi yang harus dilakukan agar robot-robot kuning berbaris dengan rapi? Nah, untuk sedikitnya kita visualisasikan saja. Ini jumlah pertukarannya masih 0. Misalkan kita coba supaya lebih cepat robot kuning yang kanan, kita langsung saja ditukar ke kiri 1. Lalu yang paling kiri kita tukar aja ke kanan langsung 2, 3, 4. Nah, di sini yang kuning kan sudah bersebelahan semua ya. Sudah seperti
kebutuhan soal. Nah, di sini bisa dilihat jumlah pertukarannya, yaitu cukup dengan 4 pertukaran saja. Ini juga ada aspek informatikanya, itu data tersimpan dalam memori komputer. Hal ini mencakup memori internal yang disebut RAM, dan memori eksternal yang misalkan bisa berbentuk hard drive atau USB. Komputer dapat mengakses data dalam memori internal dengan sangat cepat, tetapi memori eksternal ini lebih murah dibandingkan memori internal. Hal ini berarti komputer modern biasanya mempunyai lebih banyak memori eksternal. Tetapi ilmuwan komputer mencoba untuk menemukan cara untuk menggunakan memori internal sedapat mungkin. Untuk masalah ini, operasi yang dipertimbangkan adalah hanya pertukaran swap dalam memori. Mungkin kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Lalu di sini ada soal rangkaian modul robot. Nah, gambar di atas adalah rangkaian dari bagian modul yang terdiri dari 5 modul yang saling berhubungan. Data dari modul akan selalu dikirimkan melalui modul lingkaran. Dalam rangkaian di atas, perlu ditambahkan kembali 2 koneksi sehingga jika salah satu koneksi terjadi gangguan, maka modul-modul masih dapat tetap mengirim data lewat koneksi lain. Di bagian manakah koneksi harus ditambahkan? Nah, di sini misalkan kabel yang dari kotak dan segitiga putus gitu ya. Jadi harus ada koneksi lain gitu supaya si data dari kotak bisa langsung lanjut ke lingkaran. Ini sih mari kita lihat jawabannya dari yang A. Misalkan kita tambahkan lingkaran dan persegi, lalu segi 5 dan belah ketupat. Nah, di sini sebenarnya yang bagi yang A sudah benar ya. Karena misalkan ada salah satu putus, semuanya masih bisa menyampaikan datanya gitu, walaupun melalui modul yang lain dulu. Tapi setidaknya datanya masuk ke lingkaran. Untuk yang B ini salah, segitiga belah ketupat dan belah ketupat segi 5. Nah, yang B ini misalkan ada terjadi gangguan koneksi di modul kotak, si modul kotak dia tidak bisa memberikan data lagi gitu ya, karena tidak ada jalur yang lain. Untuk yang C ini juga salah. Kita lihat lingkaran persegi dan segi 5 persegi. Nah, misalkan yang belah ketupat ini putus, dia tidak ada koneksi lain lagi. Untuk yang D juga salah karena di sini udah terlihat gitu ya, 2 koneksi sudah cukup. Di sini ada aspek informatikanya. Itu jaringan kabel yang dibuat menggambarkan hanya sebagian kecil dari seluruh internet. Nah, strukturnya menunjukkan contoh dari semua jaringan internet secara global, seperti dari komputer, HP, televisi, CCTV, dan apapun yang terkoneksi ke internet saat ini. Dapat digambarkan sebagai jaring dari simpul. Pada tahun 1960, motivasi utama dari penemuan internet adalah untuk membangun sebuah jejaring yang dengan cepat pulih jika ada masalah. Khususnya, tidak berfungsinya sebuah simpul tidak menyebabkan seluruh jaringan menjadi lumpuh atau tidak berfungsi seperti itu. Jenis jejaring selain internet misalkan jejaring lalu lintas antar kota, pengiriman logistik, ini juga sama pentingnya agar tidak mempunyai satu simpul yang jika lumpuh dapat menyebabkan semua jaringannya lumpuh juga gitu. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal berikut. Sini ada soal isi daya robot. Ada 16 sel untuk mengisi daya robot. Setiap sel dikatakan bertetangga dengan sisi atas, bawah, dan sudut pojoknya. Nah, suatu robot terakhir akan diisi dayanya, tetapi tidak boleh bertetangga dengan robot lain karena suhu ruangan akan panas. Sel mana gitu ya yang paling tepat ditempatkan untuk robot terakhir? Nah, ini mungkin kita tandai dulu gitu ya, sel tetangga-tetangga dari robot yang sudah ditempatkan di tempat isi daya ini. Nah, di sini langsung kelihatan gitu ya, tempat mana gitu yang tepat untuk robot terakhir mengisi sel. Ini jawabannya adalah sel yang 1. Nah, untuk aspek informatikanya, grid. Grid adalah struktur yang terdiri dari baris dan kolom. Pada soal ini, kita mencari hubungan antara satu kotak sel dengan kotak sel tetangga. Salah satu contoh pemakaian grid adalah untuk mempresentasikan sepotong gambar yang terdiri dari piksel, di mana informasi diperoleh dari kotak tetangga tergantung pada definisi kotak sel tetangga. Pengertian bisa berbeda secara signifikan.
soal mengenai computational thinking untuk anak SD. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga soal ini bermanfaat. Saya Alifiandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.